nggak aku sangka, yang nggak aku kira justru datang, terus ngebuat aku tuh nyaman. Tetap harga diri wanita itu nomor satu supaya kita bisa dihargai oleh laki-laki. Jadi Gitu. prinsipmu gitu ya. Kamu sebetulnya pengen banget balikan, tapi harga diriku sebagai perempuan tetap pengen laki-laki duluan. Pengen laki-laki duluan. Ya. Kebetulan ada sahabat saya mengenalkan. Ya kebetulan teman baik dari keluarganya sahabat saya. Tetapi sayangnya kabar bahagia ini seolah disembunyikan oleh Teddy. Bahkan ia tak memposting pernikahannya. Hal ini pun mengundang tanda tanya besar bagi publik. Mama yang mengelulukan Teddy karena kesetiaan dan cintanya pada mendiang Rina Gunawan seketika musnah. Ternyata tak ada cinta yang abadi, tak ada cinta sehidup semati. Buktinya Teddy Syah pun dengan cepat move on dan memutuskan menikah lagi. Tertutup. Satu hal itu akan nikah aja. Hal kedua adalah bukan karena saya ingin rahasiakan, tapi bahwa saya lagi kerja. Itu yang pertama gitu, karena saya nggak mungkin saya punya waktu untuk mempersiapkan pernikahan itu bersama Anu, itu sangat singkat gitu, malah saya nggak punya waktu untuk ngurusin, jadi yang ngurusin dia, jadi tiap hari itu cepat sama sebulan ya memang saya pikir kalau sampai terbuka saya repot dan saya pasti akan mengecewakan banyak orang. Ya pada dasarnya kan saya satu hal bahwa saya laki-laki, bahwa saya butuh partner juga, teman hidup, nggak bisa juga selamanya bahwa saya mutusin bahwa saya kuat sendirian gitu. Ya, tapi setelah ya cek WA, terus pertemuan pertama gitu, ngobrol, jadi ya saya artinya saya nggak bilang bahwa ini cocok atau tidak cocok, tapi saya merasa nyaman. Jadi saya putuskan untuk yang oke, kita menikah. Masih teringat jelas di kenangan bagaimana Teddy begitu histeris ketika kehilangan mendiang Rina. Bahkan Teddy mengaku tak dapat hidup tanpa Rina Gunawan. Sebagai seorang suami, saya ikhlas, saya ridho demi Allah. Allah sebagai saksi. Kau jawaban Tuhan dalam setiap doaku. Lantas benarkah pernikahan Teddy yang super cepat ini membuat putrinya marah besar? Ya saya kenalkan artinya anak-anak, dan biar anak-anak melihat sendiri bagaimana proses, bahwa saya nggak bilang bahwa saya anak akan klop atau tidak klop atau bagaimana, kan juga mereka juga pasti masih memikirkan bahwa almarhum mudanya gitu loh, artinya. Tapi sampai berjalannya pernikahan itu ya saya bersyukur bahwa anak-anak juga tenang, merasa ya klop.
Putra bungsu Joko Widodo yang juga pengusaha pisang goreng ini bahkan mengaku sudah 100% mempersiapkan acara pernikahannya, termasuk sebagian undangan telah disebar kepada kerabat dan juga pejabat, serta sahabat kedua mempelai. Persiapan khusus sampai saat ini apa sih Mas yang sudah dilakukan? 100% mantap. Pedangdut Happy Asmara saat ini kembali menjadi sorotan publik. Ya, saat menjadi bintang tamu di podcast bersama Melanie Ricardo, Happy secara gamblang mengungkap jika dirinya dan penyanyi Denny Caknan sudah resmi putus. Diketahui, sebelumnya Happy dan Denny sudah menjalin hubungan asmara selama 3 tahun. Namun sayang, di tahun ketiga, Happy mengaku dirinya dan Denny harus berpisah. Kabarnya, kesibukan keduanya membuat mereka jarang berkomunikasi. Mas Denny tuh yang nggak aku sangka, yang nggak aku kira justru datang, terus ngebuat aku tuh nyaman. Tetap harga diri wanita itu nomor 1 supaya kita bisa dihargai oleh laki-laki. Jadi gitu. prinsipmu gitu ya. Kamu sebetulnya pengen banget balikan, tapi harga diriku sebagai perempuan tetap pengen laki-laki duluan. Pengen laki-laki duluan. Ya. Meski sudah putus, pemilik nama asli Happy Rismanda tersebut masih dalam tahap recovery menata hatinya. Sementara itu, pada saat putus dengan Happy, Denny memang sempat membuat unggahan galau dalam akun pribadinya. Denny sempat menulis status, "Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu." Unggahan Denny seakan menafsirkan tak mau mengganggu saat Happy tengah meniti karir. Kamu bener unfollow Instagramnya atau blok Instagramnya? Itu lama, itu pas bertengkar, itu Mas Denny dulu, itu udah tahun kemarin, waktu bulan Desember. Jadi saat itu kita bertengkar apa ya? Kita bertengkar, oh Mas Denny cemburu sama aku, terus dia tuh marah-marah kan, akhirnya terus aku di blok. Terus iya karena aku bete juga kan, kamu tuh aku salah, aku nggak pernah ngungkit-ngungkit kesalahanmu, giliran aku salah satu kali kamu ini marah balik kamu. Aku blok lagi dia. Sekarang masih ada perasaan sayang nggak? Masih lah, di hubungan 3 tahun. Kalau sayang aku udah bilang maksudnya selamanya perasaan ini nggak akan pernah hilang. Kemarin Mas Denny bilang kita adik kakak ya gitu. Ya udah oke, aku akan terima semua. Maksudnya ketika kita sayang udahlah, kita kan pasti iya aja gitu. Iya. Tapi walaupun sekarang ternyata mungkin saat ini kan katanya warganet malah mendoakan kalian berjodoh. Iya. Tapi justru malah putus saat ini. Tapi kan kita nggak tahu ke depan ya. Iya, kita nggak tahu ke depan. Kalau misalkan jodoh kembali, kan pasti kayak katanya sih kayak gitu. Iya. Kan, ya. Untuk saat ini kita lagi break aja. Sendiri-sendiri dulu. Kita juga memilih jalan ini bukan karena orang ketiga atau apapun, tapi memang pure kita ya emang beda pemikiran. Ya angel lho, Presenter dan pemain sinetron Ben Kasyafani berduka setelah ayahanda tercinta Asyar Budiman tutup usia. Asyar Budiman menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro, Tangerang pada Selasa malam. Ayah Ben meninggal dunia pada usia 69 tahun setelah mengidap sakit gagal ginjal dan stroke. Sejak setahun terakhir, sang ayah rutin menjalani cuci darah. Dan Rabu kemarin, ayah Ben Kasyafani dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Jadi sama bapak, ya dekat banget lah. Kita biasa ngopi, bisa makan bubur. Ya gitu deh, pokoknya sama bapak. Aku sih ngerasanya puas banget lah sama bapak. Puas dekat sama dia, ngobrol, tukar pikiran. Kadang juga nggak perlu ngobrol, cuman duduk gitu. Cuman terakhir bapak bilang sama ibu, ya aku minta maaf, tapi kata bapak ya aku anak yang nurut, buat aku udah cukup lah.